Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk menentukan turunan-turunan dari fungsi trigonometri, fungsi eksponen, maupun fungsi logaritma natural. Kita akan melihat aturan-aturannya dan kemudian menggunakan aturan-aturan tersebut untuk menentukan turunan fungsi. Ada beberapa fungsi trigonometri yang standar yang akan kita pelajari aturan penurunannya. Yang pertama, fungsi sinus. Jika Y sama dengan sin AX, maka turunan Y terhadap X atau Y aksen adalah A cos AX. Jika Y sama dengan cos AX, maka Y aksen adalah min A sin AX. Untuk Y sama dengan tangen AX, maka turunannya adalah A kali sek kuadrat AX. Dan untuk Y fungsi kotangen AX, maka turunannya adalah min A kosekan kuadrat AX. Sedangkan Y sama dengan sekan AX, maka Y aksen adalah A kali sekan AX kali tangen AX. Berikutnya untuk fungsi kosekan, jika Y sama dengan kosekan AX, maka turunannya adalah min A kosek AX kotangen AX. Itulah beberapa aturan penurunan fungsi trigonometri yang standar. Nanti kalau kita ketemu dengan soal-soal turunan fungsi trigonometri, maka kita tinggal mengacu pada aturan-aturan tersebut. Misalkan Y sama dengan sin 5X, maka kita bisa mencari turunannya dengan membandingkan aturan yang sesuai. Y sama dengan sin 5X berarti aturan sinus, yaitu aturan yang pertama ini tadi. Y sama dengan sin AX, turunannya adalah A cos AX. Maka ketika soalnya adalah Y sama dengan sin 5X, berarti nilai A adalah 5. Maka turunannya adalah 5 cos 5X. Mudah bukan? Ya, pasti sangat mudah. Jadi semua pasti bisa. Biar kita cepat dalam menyelesaikan soal-soal, maka seyogianya kalau aturan-aturan ini dihafalkan. Bagaimana cara menghafal? Cara menghafal adalah dengan memperbanyak menggunakannya, atau berarti kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Yang kedua, contohnya Y sama dengan cos 3X ditambah tangen 7X. Maka sekali lagi tugas kita hanyalah kemudian membandingkan soal dengan aturan yang kita punya. Nah, kalau Anda sudah hafal, maka Anda akan cepat. Oh, cos 3X itu turunannya apa? Tangen 7X itu turunannya bagaimana? Itu
cepat. Tetapi kalau Anda belum bisa cepat, belum hafal, ya Anda cocokkan cos 3x. Oh, berarti adalah yang kedua cos. Tangen 7x. Oh, berarti aturan yang ketiga nih, tangen. Maka aturan ini tinggal Anda gunakan. Cos 3x turunannya kita tulis dulu. Jadi masing-masing suku kita turunkan sendiri-sendiri. Turunan dari cos 3x adalah min 3 sin 3x. Sedangkan turunan dari tangen 7x adalah 7 kali sekan kuadrat 7x. Nah, begitu juga dengan soal nomor 3. Kotangen 4x, 5 kali kotangen 4x. Wah, berarti ada konstanta di depan kotangen 5x. Maka dalam menurunkan nanti konstantanya ditulis dulu 5. Lalu kotangen 4x turunannya apa? Ya kita lihat di dalam aturan. Kalau sudah hafal ya langsung saja. Turunan dari kotangen 4x adalah min 4 kalikan kosekan kuadrat 4x. Kemudian suku berikutnya adalah ditambah 3 sek kuadrat x. Ada konstanta 3, kita tulis dulu 3. Lalu kita cari turunan dari sek 2x. Jadi 3 kali turunan sek 2x. Turunan sek 2x adalah 2 sekan 2x dikali tangen 2x. Maka tinggal kita uraikan 5 kali min 4 min 20 kosek 2 kosekan kuadrat 4x ditambah 3 kali 2 6 sekan 2x kali tangen 2x. Nah, inilah jawabannya. Jadi nanti silakan Anda perbanyak latihan-latihan soal supaya Anda hafal ya, sehingga mengerjakan dengan cepat. Kalau tidak hafal Anda harus mencari-cari ini turunannya apa, ini turunannya apa. Jadi sebaiknya Anda hafal. Nah, berikutnya aturan turunan untuk fungsi eksponen. Kalau kita punya soal, punya fungsi yang didefinisikan sebagai Y sama dengan E pangkat AX, maka turunannya adalah A kali E pangkat AX. Maka kalau kita punya soal misalnya Y sama dengan E pangkat 3X, maka Y aksennya ya tinggal kita bandingkan dengan aturan. Oh, di sini E pangkat AX, di sini E pangkat 3X. Berarti A-nya 3 ya. AX 3x ya. Posisinya sama, berarti itu sama, A-nya 3. Kita tuliskan 3 E pangkat 3x. Kalau kita punya soal Y sama dengan 2 kali E pangkat 7x, maka di sini ada konstanta di depannya, kita tulis dulu 2. E pangkat 7x turunannya adalah 7 kali E pangkat 7x. Maka di sini ada 2 kali 7 yaitu 14. Tinggal kita tuliskan seperti itu. Y sama dengan 2 kali E pangkat 7x, turunannya adalah 14 E pangkat 7x. Ya, ini kalau sudah terbiasa langsung menuliskan jawaban yang di belakang ini juga boleh. Untuk turunan dari fungsi logaritma natural atau len, ya, jika kita
punya fungsi Y sama dengan ln AX, maka turunannya adalah 1/X. Jadi kalau Y sama dengan ln 5X, maka Y aksen tinggal kita tuliskan 1/X. Y sama dengan ln 8X juga sama, turunannya adalah 1/, ya. Y aksen sama dengan 1/X. Y aksen sama dengan 1/X. Kalau kita punya Y sama dengan 3 ln 7X, maka 3-nya kita tulis dulu. Konstantanya ini kita tulis di depan ln, ya. Di depan ln ada 3, kita tuliskan 3, lalu turunan dari ln 7X. Turunan dari ln 7X adalah 1/X. Hingga bisa kita tuliskan Y aksen sama dengan 3/X. Ya, demikian beberapa aturan terkait dengan fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma natural. Banyak-banyaklah Anda berlatih mengerjakan soal-soal. Dengan banyak berlatih, Anda akan hafal aturannya dan Anda akan paham logika pemakaiannya. Sampai di sini dulu belajar kita. Silahkan Anda berlatih. Dan sampai ketemu di topik yang lain. Salam sejahtera.